A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim yakhtasimun qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashshiruki bikalimatin minhus muhul masihu Isa bin Maryam ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Sadaqallahul azim. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran ayat 43, 44, 45. An Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu annahu su'ila anil unsi billahi ta'ala ma huwa faqala alla tasta'nisa bikulli wajhin sabihin la bisautin tayyibin wala bilisanin fasihin. Diterima dari Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, bahwa ia ditanya tentang hal yang dapat membuat diri berani di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan ats-Tsauri menjawab, 1.
Jangan berani karena memiliki wajah yang tampan. 2. Jangan berani karena memiliki suara yang merdu. Yang ketiga, jangan berani karena memiliki lisan yang fasih. Ya, kesemuanya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita, akal kita, nafsu kita, hati kita, ini adalah piranti yang Allah berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu melihat HP, yaitu hati, perbuatan kita. Mudah-mudahan seluruh ucap, hati, pikir, perbuatan kita dibarengi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di surat 49 ayatnya 13. Allah ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya, dan Allah akan meninggikan derajat siapa saja, umat mana saja, bangsanya bangsa mana saja yang beriman takwa, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan umat Islam mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang bisa mengantarkan mereka semuanya menjadi umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami sangat berbahagia pada kesempatan kali ini bisa hadir kembali di BCA Bumi Kota Baru Rejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam, untuk mencintai dakwah dengan Al-Quran yang suci ini. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran ini. Berilah kekuatan kepada kami untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan seluruh umat senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan mencintai siapa saja umat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in yang mulia, dan juga para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh umat Islam mudah-mudahan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat, dan terbebas dari api neraka nanti. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 185. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 43, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Maryam untuk taat kepadanya sebagai tanda syukur atas nikmat yang dianugerahkan kepadanya, dengan firman-Nya yang artinya, taatilah hai Maryam Tuhanmu, bersujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud seperti sujud dalam sholat, dan dimaksudkan dengan rukuk ialah sholat itu sendiri. Ayat ini memerintahkan kepada Maryam agar melakukan sholat berjamaah bersama orang lain. Mudah-mudahan keluarga besar kita mampu untuk mendirikan sholat semuanya, dan juga masyarakat dan umat Islam semuanya
Mudah-mudahan senantiasa menjaga solat-solat ini sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 238 dan juga di surat 29 ayat 45 Allah berjanji orang-orang yang rajin mendirikan solat mereka akan dijauhkan dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Salat menurut pengertian orang Yahudi waktu itu ialah doa atau bersujud. Sujud dengan meletakkan dahi ke tanah atau ke lantai itu salat mereka. Semua ibadah yang dilakukan Maryam bertempat di mihrab. Jadi mihrab ini adalah tempat ibadahnya Ibu Maryam, tempat berzikirnya, tempat memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibu Maryam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk wanita yang solihah ya, sebagai contoh di bumi ini. Mudah-mudahan anak-anak kita yang laki, yang perempuan, suami, istri dan seluruh kaum muslimin muslimat menjadi umat yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 44 ayat ini ditutup dengan mengarahkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Cerita itu termasuk cerita yang belum diketahuinya, sedang hal itu sesuai dengan isi kitab Taurat. Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa apa yang telah dikisahkan, yaitu kisah Maryam dan Nabi Zakaria alaihissalam, adalah kisah-kisah yang tidak pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, atau keluarganya, dan tidak pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pernah membacanya dalam suatu kitab, serta tidak pula diajarkan oleh seorang guru. Itulah wahyu yang diturunkan Allah kepadanya dengan perantara Ruhul Amin untuk menjadi bukti atas kebenaran kenabiannya dan untuk mematahkan hujah atau argumentasi orang yang mengingkarinya. Kemudian Allah menyatakan pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, belum ada dan tentu saja tidak menyaksikan mereka ketika mengadakan undian di antara Nabi Zakaria alaihissalam dengan mereka untuk menetapkan siapa yang akan mengasuh Maryam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidak hadir dalam perselisihan mereka untuk mengasuh Maryam. Mereka terpaksa mengadakan undian untuk menyelesaikan perselisihan itu. Mereka yang berselisih adalah orang-orang terkemuka, yakni para pendeta mereka. Perselisihan itu semata-mata didorong oleh keinginan yang besar untuk mengasuh dan memelihara Maryam. Boleh jadi keinginan ini disebabkan karena bapaknya yaitu Imron adalah pemimpin mereka, sehingga mereka mengharapkan akan mendapatkan berkah dari tugas mengasuh Maryam. Boleh jadi pula disebabkan mereka mengetahui dalam kitab-kitab agama bahwasanya kelak akan terjadi peristiwa besar bagi Maryam dan putranya, atau mungkin disebabkan mereka mendapat bahwa mengasuh bayi perempuan itu adalah suatu kewajiban agama karena bayi itu dinadarkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ayat ini diletakkan sesudah menerangkan kisah Maryam tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidak pernah membaca cerita keluarga Imron Bani Israel karena beliau seorang ummi
Lagi pula beliau tidak pernah mendengar dari seseorang sebab beliau juga hidup waktu itu di tengah-tengah orang yang ummi. Tidak ada jalan bagi Nabi untuk mengetahui seluk-beluk cerita ini kecuali dengan jalan menyaksikan dengan mata kepala sendiri atau dengan jalan wahyu. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri adalah suatu hal yang mustahil karena peristiwa itu terjadi pada zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau demikian tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, mengetahuinya dengan jalan wahyu. Para ahli kitab yang mengingkari Al-Quran mengatakan bahwa isi Al-Quran yang sesuai dengan isi kitab mereka itu adalah berasal dari kitab mereka, sedang yang bertentangan dengan isi kitab mereka itu mereka katakan tidak benar. Isi Al-Quran yang tidak terdapat dalam kitab mereka juga dianggap tidak benar. Sikap demikian itu hanyalah karena sifat sombong dan sifat permusuhan mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ya, para umat-umat sudah diberi kitab, sudah diturunkan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau membaca kitab-kitab suci itu, agar mereka mau mengikuti para nabi dan rasulnya. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Namun orang-orang yang sombong, orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, mereka malah berselisih, mereka malah pecah belah. Naudzubillah min dalik. Kaum muslimin meyakini bahwa segala yang diterangkan Al-Quran adalah benar karena cukup dalil-dalil yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, adalah seorang nabi. Ya, ayat Al-Quran yang bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu dipandang sebagai koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang terdapat pada kitab-kitab itu karena sudah diubah-ubah atau tidak sesuai lagi dengan kemaslahatan umat. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa membaca, memahami, kemudian mengamalkan, mendakwahkan dan menghafal Al-Quran ini untuk menjadi panduan hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya kesejahteraan lahir dan batin, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Rabb, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sebagai nabi dan rasulku. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa istri dan anak-anak cucu kami, dosanya ayah dan ibu kami, dosanya ayah dan ibu guru-guru kami, dan dosanya seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Ya Allah, turunkanlah kasih dan sayangmu dan ampunanmu kepada seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.